Ini pasti salah satu dari One Tree Squad pasti akan notice. Ini motor siapa? Ini motor dulu ada di, saya lupa di Surabaya atau Malang, salah satu milik One Tree Squad juga. Cuma udah pindah kepemilikan, jadi ownernya adalah One Tree Squad Jakarta. Lalu dimodif lagi supaya sesuai dengan tes dia, yakni ZX10 WSBK. Apa aja yang kita pasang saat motor ini dibawa ke sini? Nah, ini kita bahas satu-satu. Jadi motor ini memang dari dulu customer kita ini juga modifnya juga luar biasa. Udah sangat banyak dan cukup banyak modifikasinya, quite heavy lah. Contohnya apa yang dari dulu ya? Ini full body karbon ini adalah udah dari dulu. Jadi dari head to toe ini udah diganti semuanya, tapi bukan karbon biasa. Karbon yang digunakan di motor ini adalah mostly adalah part dari T-Carbon USA. Jadi motor ini full karbon sampai ke tangki-tangki juga full cover karbon. Anda udah nggak bisa lihat lagi rangka atau body yang masih standar. Tujuannya satu, ya ini mau keluarin sporty look-nya. Lalu udah seatnya juga udah diganti. Terus disc brake udah diganti dari sebelumnya. Shocknya udah diganti depan belakang matris. Disc brake-nya pakai brake tech depan belakang. Velgnya juga udah rotobox. Ini udah dari sebelumnya, jadi ini ada rotobox boost yang warnanya pakai translucent gold. Lampu 3-in-1-nya dari sebelumnya udah Moto Dynamic. Samco Sportnya, GB Racing-nya itu dari lama. Tapi yang baru ini yang kita bahas detail. Tapi yang menarik dulu deh, nih kita mau bahas ini. Cockpit. Kenapa gue suka bahas cockpit? Karena menurut gue, saat lu ride di motor, yang lu enjoy utamanya saat lu ride motor ada di sini nih. Area sini nih bro. Look at this. Look at the detail. Jadi udah full karbon. Speedonya kita ganti dengan i2M Chromo Pro dengan optional carbon casing. Ini adalah speedo mutakhir yang dipakai di WSBK dan juga balapan-balapan profesional lainnya, di mana bukan hanya speedometer, tapi alat ini berfungsi juga sebagai data logger. Jadi ini ada connectivity bisa ke Wi-Fi, Bluetooth, dan mereka merekam dengan data satelit, lab GPS positioning, lalu ada tire pressure, tire temperature, sensor-sensor yang di bawaan standar juga semua hidup seperti biasa. Saya suka i2M karena fitur bawaan SU standar itu semua kebaca dan semua opsinya masih bisa dilakukan. Contoh, traction control, power, elektronik, damper, dan lain-lain, quick shift, kontrolnya semua masih ada. Tampilan ZX10 yang tadinya tuh pakai speedonya, jujur saja, dari 2011 sampai 2020, 9 years, speedonya masih kalau boleh bilang analog dan tidak sedap dipandang. Dari dulu sampai sekarang. Jadi, ubahan speedo di motor-motor seperti ZX10, ZX6, R6, R1 lama, 2009-2012 maksud saya, itu menurut gue udah tepat banget karena ya, gimana ya, udah tuntutan zaman kali ya, speedo digital. Nah, masih di area kokpit, gripnya diganti Ariete sekarang. Kalau sebelumnya pakai yang aluminium, namanya motorsport, mau dipakai enak, ya kita ganti pakai yang racing juga dong. Ini pakai Ariete, Aries Black, empuk, keset banget, nyaman banget. Motor ini dipasangin Lightech lever guard. Ini yang berbahan carbon gloss dan juga ujungnya anodized black. Dipasangnya kanan dan kiri. Di sini kopling udah dari lama menggunakan CRG mechanism. Lalu master rem masih menggunakan Brembo RCS 19, itu juga dari sebelumnya. Tabung remnya sekarang pakai Lightech warnanya black. Jadi tabung depan belakang sudah diganti menggunakan Lightech Racing berwarna Nero alias black supaya motornya lebih kelam. Karena temanya adalah konsep racing, jadi tutup tangkinya pun diganti dengan tutup tangki dari Lightech. Ini adalah tipe desain Lightech yang terbaru, di mana tutup Lightech-nya menurut saya modelnya juga keren banget, dan ini adalah tipe spin. Tutup
Tanky Fuel Cap Quick Lock Spin. Artinya bukanya cepat, tutupnya cepat. Saya adalah orang yang udah terbiasa untuk buka, jadi saya tahu banget triknya untuk buka tutup. Tapi memang dari beberapa customer yang tidak tahu triknya, ini bukanya sulit. Katanya keras banget, padahal sebenarnya enggak, triknya padahal ada. Nah, jadi kalau dibilang gampang dibuka orang, nggak juga. Coba bukanya sembarangan kayak gini, belum tentu bisa kebuka. Nah, itu warnanya full black juga, sesuai keinginan doi. Apalagi yang kita rubah, tadinya konsep racing pengennya ya nggak usah pakai spion, tapi karena keperluan doi mau pakai juga di street, jadi spion Lightech dipasangin, Spell 014 di kanan dan kiri. Kan kalau spion standarnya ada sennya. Nah, sennya karena sudah spion yang ini tidak ada, sennya dipakai dari New Red Cycle USA, adanya di sini nih guys. Kalian bisa lihat bahwa dia itu sebenarnya nyelip, rapi, tapi juga sennya functionnya obviously sin, jadi tetap aman lah. Oke, nah udah lihat ya, perubahan terbesar ada di kaki-kaki. Kalau fisik pemata yang memandang, yang nggak kalian bisa lihat adalah sebenarnya motor ini kemarin begitu dia beli, part-part yang memang sudah dipakai cukup lama dan sudah saatnya diganti, kita ganti. Salah satunya adalah filter udara. Filter udara lamanya sudah rusak, merotol dan masuk ke throttle body, sehingga kita total buka, clean up throttle bodinya, kita kalibrasi ulang injektornya, dan juga tingkat vakum dari throttle body. Filter udara sekarang menggunakan Sprint filter dari Italia. Ini adalah filter udara berbahan polyester. Selain maintenance-nya gampang, sebenarnya fitur utamanya adalah maintenance-nya gampang. Kenapa maintenance perlu? Namanya Anda pengen performa tinggi, namanya kita pakai motor, pasti debu tetap masuk. Debu masuk menutupi jaringan, tentu airflow makin sedikit. Dengan mekanisme maintenance yang mudah, Anda bisa cleaning kapan aja dan sangat cepat. Itu keuntungan dari polyester. Selain itu memang airflow-nya jauh lebih tinggi, tipe PET 08, apalagi yang dipasang di sini. Ini menggunakan Sprint filter P08 F185. Itu adalah filter udara yang sama persis dipakai di WSBK MotoGP. Kalau bicara motor, sebenarnya saya tahu banyak international championship dan winning timnya itu pakai Sprint filter. Cuma saya nggak bisa sebut di balapan apa dan tim apa. Yang pasti kalau tahu mah salut banget. Top. Oke, apalagi yang nggak kelihatan? Clutch. Clutchnya kemarin kita cek buka ternyata sudah gosong dan habis. Akhirnya kita ganti dengan clutch pack baru dari Barnett Racing USA. Kita ada Barnett clutch dari USA. Ini berbahan karbon Kevlar. Jadi efeknya apa? Clutchnya itu jauh lebih keset, high RPM, tidak slip. Lebih top. Nggak cuma kampasnya, kita upgrade juga. Housingnya diganti menggunakan sistem clutch dari Sutter. Sutter adalah produsen clutch system dari Swiss. Ini perusahaan ini dimiliki oleh Eskil Sutter, di mana doi juga dulu adalah pembalap. Dia bangun motor balap juga. Dulu saya pikir ini adalah barang over expensive yang dipakai di MotoGP, tapi I don't know if kalau dipakai di street gimana. But setelah dicoba, dengan fitur anti-hopping, dengan fitur slipper clutch yang lebih mutakhir, on and off powernya, ini kombinasi antara torque converter dan juga slipper clutch yang sangat canggih. Buka tutup gas, in out tikungan, jauh berbeda karakternya dan jauh lebih smooth. Ini barang yang salah satu menurut saya worth it. Footstepnya juga diganti menggunakan Lightech Racing, tapi sebelumnya supaya lebih jelas, gua naikin dulu motornya. Untung kita punya lift dari LVN. Lift Nano 600 kilo bisa keangkat. Oke. Footstepnya yang lama dipensiunkan lalu diganti dengan footstep dari Lightech Racing. Ini kenapa warnanya berbeda, kenapa sayapnya karbon, dan kenapa bautnya berbeda. Ini adalah tipe rearset Type R dari Lightech, di mana silver ini adalah edisi khusus. Jadi tipe R itu sayapnya karbon dengan ada logo R, lalu footstepnya foldable, yang tuasnya juga foldable,
Semua baut yang terdapat di sini berbahan titanium dan aluminium yang ada ini memang di hard anodized silver, tapi sebenarnya adalah aluminium Ergal T7, aluminium yang sangat keras. Udah dipasang. Gak cuma masalah mewah atau apa, Lightech itu punya ergonomi yang sangat enak, kekuatan yang sangat top, dan juga desain tanpa kalian sadari. Desain dari mekanisme yang mereka bikin, itu enak sekali bikin Anda ganti giginya lebih enak, ngeremnya juga lebih enak, posisi kaki juga lebih enak. Jadi nggak sembarang footstep branded semuanya enak, trust me, kita juga udah coba. Dan bukan karena Lightech kita jualan, tapi kita majuin. Cuma salah satunya saya naksir sama Lightech karena dulu dia bikin footstep, dari dulu dia bikin footstep tuh saya suka banget, top banget. Kalau barangnya bagus, kita juga jualannya enak gitu. Kita ngomong nggak nge-speak bohong-bohong. Tanggung nih, dekat footstep ya. Shock belakang memang masih sekarang menggunakan matris karena doi lagi nunggu. Minggu depan kita datang Ohlinsnya untuk ZX10R. Jadi kemarin kita kehabisan karena disedot dengan pembeli dari Kawasaki Z25, tapi stok coming, ada 5 set, pasti cukup satu-satunya buat motor ini dah. ZX10 pakai Ohlins, karena depannya juga Ohlins, doi mau belakangnya juga pakai Ohlins, baru nanti akan kita setup rider sack, preload, compression, kita balance semuanya. Ingat ya, Anda beli suspensi bukan hanya beli brand, Anda beli suspensi bukan karena brandnya bagus, dipakai di MotoGP, Anda langsung pasang dan langsung enak, nggak juga. Semua tetap harus Anda kalibrasi. Jadi jangan lupa kalau beli suspensi harus disetting. Jangan cuma beli suspensi dipasang buat Instagram. Sayang duitnya bro. Swing arm standarnya dipensiunkan dan diganti dengan swing arm dari Suter. Swiss made, aluminium, trust me, swing arm ini jauh lebih enteng daripada swing arm standarnya. Sayang saya nggak timbang, tapi it's obviously, jadi lu angkat aja lu langsung tahu standarnya itu berat dan ini jauh lebih ringan. Tapi dia punya swing arm itu jauh lebih lebar, forknya, dan lebih stiff dengan model seperti ini. Ini jadi hollow aluminium ya, tapi stiff banget. Jadi kekuatannya bukan masalah cuma di material, tapi juga di construction. Dan waktu untuk nyeting ini itu banyak fiturnya dan saya dijelasin sama mereka, sama Roger. Mereka hitung ergonomi pakai komputer dengan data yang mereka spek ada. Tapi ya udahlah Pak, tolong saya pakainya stoknya dulu. Jadi kita udah measure jarak dari pivot ke as roda pun sudah saya ukur. Ini memang sengaja kita taruh dengan length segini. Lalu jarak ini juga linkage-nya diganti pakai Suter punya, dan mereka semua sudah perhitungkan dengan detail. Ini yang saya suka dengan mereka. Mereka nggak cuma bikin mewah-mewahan, tapi ya gitu. Ini memang ada in purpose. Hager karbonnya juga udah dapat dari mereka. Hagernya bikinan dari Inburger, karena sesama Swiss kali ya. Oke, bikin motor ini, kalau menurut saya ya, memang handlingnya berubah jauh. Jujur memang handlingnya berubah jauh. Tapi memang saya belum bawa ke track. Yang sudah bawa adalah pemilik-pemilik motor sebelumnya, R1M, beberapa yang udah dites. Mereka tahu bahwa motornya itu jauh lebih nimble, jauh lebih tenang, dan jauh lebih enak. Saya sendiri penasaran. Tapi mereka yang sudah memberikan testimoni dan memang apa yang mereka bayar, mereka terima. Jadi, puas lah ya kita sebagai penyedia barangnya gitu. Ini bannya pakai Metzeler Restec RR. Ini adalah ban yang kalau boleh dibilang kalau kayak Pirelli Super Corsa sama lah. Pelek rotobak bus seperti yang saya tadi bilang. Rantainya kita ganti. Seperti biasa, pemilik motor ini selalu mengganti semua motor sportnya menggunakan rantai dari EKA Chain tipe 3D. Ini adalah EKA Chain tertinggi, di mana kekuatan pin dan plate-nya sangat tinggi. Tapi dengan teknologi plate yang kayaknya di CNC kali ya, bentuknya cantik banget soalnya. Juga lightweight dan rolling resistannya rendah. Ini keren banget rantai EKA Chain dari Jepang. Selang radiator dari sebelumnya, tadi saya udah bilang pakai Samco Sport, tapi ini masih Samco Sport, bukan yang race type. Kenapa? Karena ini tipe adalah selang Samco yang menggantikan standarnya, jadi masih street mode. Sebenarnya ada yang nanti Y-pipe race, itu nanti pipa-pipa sambungan
dibuang langsung jadi full hose. Itu jauh lebih improve. Mungkin soon karena barangnya lagi kosong nih kita. Coolant udah pakai engine ice, mungkin next ya. Radiatornya kita ganti pakai Talio Racing. Tapi doi belum sekarang. Shock depan. Nah, ini nih ganteng banget ya. Shock depannya diaplikasikan. Yang standar itu sebenarnya cartridge-nya udah diganti pakai matris. Cuma doi nggak mau, doi nggak puas, doi pengennya tetap adalah, doi mau pakai adalah shock fork FGR 300. Jadi FGR 300 kalian lihat udah tersematkan di sini. Pemasangannya tidak semudah itu. Segitiga harus kita lakukan modifikasi dan juga semua komponen di sini harus kita robah. Salah satunya adalah dudukan ABS kita harus bikin ulang, as roda kita harus bikin ulang, dan saya kalau bikin as roda mindsetnya harus seperti OEM dan ATPM-nya. Bahannya harus stainless keras, one piece, dan fork harus benar-benar sesuai spesifikasi pabrik. Karena saya menemukan beberapa kali banyak orang melakukan modifikasi kaki-kaki, jujur ya, ibaratnya pasang terpasang, proper atau enggak, jadinya menurut saya asal-asalan. Itu hal yang menurut saya sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Kalau Anda pemilik motornya menemukan hal yang seperti itu, Anda mengerti, sedihnya bukan main. Jadi ya, saya tahu rasanya saya punya motor, kalau di-treat tidak seperti yang saya expect, saya nggak mau. Jadi ini harus proper, harus kuat, harus tulen, pokoknya top chair. Selang rem, kita ganti pakai selang rem Hell berwarna merah di motor ini. Lalu kaliper depan juga diganti. Sebelumnya nggak pakai ini, sebelumnya masih pakai bawaan standar M50 di shock standar. Sekarang diganti kalipernya menggunakan GP4PR. Ini adalah kaliper speknya ya udah ready for track ya. GP4PR, billet, monoblock. Shock, Öhlins, fender dari T-Carbon. Beda kualitasnya bro. Mantap karbonnya. Disc brake pakai BrakeTech, velg pakai Rotopo Boost. Lainnya sih masih so-so. Ada lagi yang belum saya bahas, yakni knalpotnya. Motor ini menggunakan knalpot dari Austin Racing UK dengan tipe GP-RR, di mana bedanya GP1R dan GP-RR adalah size dari outlet. Jadi suaranya jauh lebih besar. Dengerin suaranya, ya. Jadi jujur aja saya nggak bisa bahas lagi satu persatu fungsi dan kegunaannya karena jujur mata sudah lelah. Ini jam 1 pagi, quite tired, Mas Satrio juga lumayan capek. Bukannya kita maunya selalu bikin video malam, jujur ya puji Tuhan banget, toko selalu rame, banyak customer, dan ya udah kewajiban kita untuk menemani, melayani, konsultasi, karena itulah menurut saya itu kenapa orang datang ke Wantri, karena mereka consult itu adalah nomor satu. Karena gimana pun juga memang usaha kita berdagang barang dan jasa, tapi bagi saya adalah goalnya dimana kita bisa menemukan apa yang diinginkan customer, apa yang pengen digali dari customer, kita bisa provide customer happy, customer mempunyai boleh dibilang life experience yang akhirnya mereka capai impian mereka
Dan itu menurut saya adalah ibadah yang sejati. So, udah terlalu malam ya, kita nggak bahas lebih detail. But I think dari apa yang kalian lihat juga, kalau kalian yang passionate di bidang super sport, superbike motor superbike seperti saya, ngelihatnya aja juga udah mouth-watering ya, dari suspension dan lain-lain. Tenang aja, motor ini pasti akan kembali lagi ke One Tree. Mungkin kita akan bahas lebih detail nanti di next video. Thank you for watching everyone. Bukan apa-apa, tapi saya yakin dengan kalian menonton video ini aja, kalian sudah mensupport kami. Thank you banget buat support kalian. Doakan kami untuk terus berkarya lebih baik. Kami bisa memberikan sharing video tentang dunia permotoran, permogean, superbike, supersport, adventure lebih baik lagi ke kalian. Dan kita sama-sama belajar dan menjadi lebih baik. Oke? Nah, ada satu moto nih yang kebetulan dari kemarin gue pikirin dan gue pengen share ke kalian. Motonya adalah, jangan kalian fokus untuk bekerja menjadi kaya, tapi berusahalah untuk terus menjadi baik, karena itu adalah menentukan jati diri kalian ketika Anda selesai dengan hidup ini. So, that means a lot for me. I hope itu juga yang berarti banyak buat hidup kalian dan menjadi pola di mana kita menjalani hidup dan berkarya. Oke? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe at home. See you next video. Bye-bye.